Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel seluruhnya, dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka, anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed-Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra, ya jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan, ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6. Mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed-Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor. Ya, jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan. Putra-putra yang kita tinggalkan. Ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men. Strong men. In Jesus name. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Mari pagi hari ini kita mau membawa pujian firman kita bagi Raja segala Raja. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin.
terima kasih buat anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu kalau kami boleh hidup sampai hari ini. Kami hidup di tengah pandemi yang begitu hebat Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kekuatan kami bukanlah dari kekuatan kami secara manusia, tapi kekuatan kami adalah dari Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan akan menjadi perkataan Tuhan itu yang terjadi pada kami. Firman-Mu berkata bahwa sekalipun 1000 rebah di kiri kami dan berlaksa-laksa di kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Dan kami percaya Tuhan, itu kekuatan kami Tuhan. Dan kami mau belajar lagi Tuhan bagaimana untuk kami dapat hidup kuat di dalam Engkau, sehingga hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Pimpin lidah, hati dan pikiran hamba-Mu Tuhan. Biarlah hanya apa yang Tuhan ingin sampaikan yang disampaikan hari ini. Dan kami juga menyiapkan hati untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan, sehingga benih firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dia tumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Kita sudah memasuki bulan 7 di tahun 2021. Jadi kita sudah melewati masa di mana tema itu adalah Young Man, dan sekarang kita masuk kepada tema Man, dari anak muda menjadi orang yang dewasa. Man ini tidak berbicara tentang gender, artinya man itu harus laki-laki, tetapi berbicara tentang kedewasaan. Nah, tema di bulan Juli 2021 ini adalah strong. Dan dengan ayat 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bagaimana kita menjadi pribadi yang dewasa? Ada 4. Pribadi dewasa adalah pribadi yang berpendirian teguh. Orang dewasa memiliki pendirian teguh, tidak mudah terombang-ambing oleh persoalan. Fokusnya bukan pada persoalan, tetapi fokusnya kepada Tuhan yang adalah sumber solusi bagi masalah kehidupan. Kita bisa temukan persoalan, tapi kita juga bisa menemukan solusi karena kita punya Tuhan. Yang kedua, kita bersikap benar. Orang yang dewasa itu bersikap benar. Benar artinya ada 2, benar di dalam Tuhan dan benar di depan manusia. Orang baru bisa dikatakan bersikap benar ketika orang itu mempunyai sikap yang takut Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan gentar kepada Tuhan. Sehingga dalam hidupnya orang itu kemudian selalu melakukan sesuatu yang benar. Pribadi dewasa yang ketiga adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Orang dewasa adalah orang yang tidak mudah menyerah dan tidak cengeng, tetapi memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ada persoalan, ada ketidaknyamanan, tapi orang dewasa itu kuat di dalam Tuhan, dalam pengharapannya kepada Tuhan, sekalipun dia belum melihat jalan. Orang dewasa yang ketiga, yang keempat, yaitu memiliki kasih Kristus. Karena hanya dengan memiliki kasih Kristus, kita dapat mengasihi orang lain apa adanya. Tanpa itu kita selalu memperhitungkan untung dan rugi daripada kasih yang kita berikan. Strong, arti sederhana dari kata strong adalah memiliki kekuatan fisik, kuat secara fisik, kuat secara moral dan intelektual. Dan yang ketiga, memiliki sumber daya yang besar. Seorang dikatakan kuat, berpengaruh ketika ia memiliki satu pengaruh yang besar, atau memiliki modal yang besar, atau memiliki satu prestasi yang hebat. Itu dikatakan orang yang strong, kuat. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang kuat dalam kesendirian. Pernahkah kita merasa sendirian? Kita mungkin berpasangan, tapi belum tentu pasangan kita mengerti apa yang kita sedang rasakan.
Waktu kita merasa sedih, belum tentu pasangan kita mengerti kesedihan kita. Waktu kita marah, mungkin pasangan kita bisa mengerti, tapi kadang-kadang orang menutupi kesedihannya di pasangannya. Atau kita mempunyai sesuatu pergumulan, tetapi belum tentu pasangan kita mengerti. Kita ajak dia untuk masuk, kita sekalipun kita menceritakan, saya percaya tidak semua bisa dimengerti. Atau kita punya komunitas yang lebih besar. Kalau cuma pasangan cuma satu orang, tapi ini komunitas KM. Kita punya KM dengan banyak orang. Pernah nggak kita merasa bisa nggak kita merasa kesepian di tengah orang yang ramai itu? Sangat bisa. Bahkan kadang-kadang dalam kesepian kita itu kita merasa gini, kok bisa ya orang-orang ini tidak mengerti saya? Mereka ada jumlahnya sekian banyak, tapi tidak ada satu orang yang peduli atas hidup saya. Mereka kok asik dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak tahu saya sedang menderita, saya sedang merasakan kesedihan di dalam hidup saya. Itu bisa terjadi. Atau di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kita merasa kenapa kita yang harus mengambil tugas ini? Kenapa kita yang harus menyelesaikannya? Saya rasa ini sering terjadi pada Pak Gembala ya. Waduh persoalan ini, waduh persoalan. Kenapa saya punya 145 jemaat yang dewasa, tapi kenapa harus saya yang menyelesaikan ini sendiri? Ini sangat sering terjadi. Nah ini membuat kita masuk di dalam kesendirian kita. Hanya ada satu orang waktu kita merasa sendirian. Dan satu orang itu adalah ujian terberat kita. Kira-kira siapa? Siapa yang menjadi ujian terberat kita? Diri kita sendiri. Dalam kesendirian kita dapat melihat sesungguhnya siapa kita, siapa yang ada di dalam kita saat ini, dan apa yang kita harapkan ke depannya. Itu hanya kita sendiri yang dapat mengerti. Nah, makna kesendirian bagi orang percaya itu ada 3. Yang pertama, setiap orang akan memiliki ujian kesendiriannya sendiri, berbeda-beda. Contohnya Abraham. Abraham mempunyai ujian kesendirian waktu Tuhan bilang sama dia, Abraham, keluar dari Ur Kasdim dan pergi ke tempat yang aku akan tuju kepadamu. Disebutkan tempatnya enggak? Enggak. Kira-kira Abraham berpikir enggak? Saya mau ajak keluarga saya pergi ini kemana? Tapi ujian dihadapi oleh Abraham untuk dia pergi. Siapa lagi? Nuh. Tuhan berfirman kepadanya untuk membuat satu bahtera yang sangat besar dan tempatnya di pantai. Nah, di atas gunung, masuk akal enggak itu? Dicibir orang enggak kira-kira itu? Daud, dia dilahirkan, tapi kedua orang tuanya tidak mengasihi dia. Dia tinggal dalam keluarga besar, tapi dia merasa sendirian. Siapa lagi? Yesus. Waktu semua dosa ditimpahkan ke dalamnya di kayu salib, Yesus bilang apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa, Yesus sendiri pun merasa kesepian. Bahkan waktu Yesus masih hidup pun, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia mengajak 3 orang muridnya dan juga dia merasa kesendirian itu. Kenapa murid-muridnya tidak mengerti sekalipun dia sudah bilang bahwa aku seperti mau mati rasanya? Nah ini kita harus ngerti bahwa kesendirian itu bisa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sekalipun ada kesendirian yang kita buat karena kebodohan kita, itu bisa. Tapi kita sedang berbicara tentang kesendirian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, kita ambil salah satu contohnya di dalam hidup Daud. 2 Samuel 7 ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud. Jadi Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan untuk menyampaikan satu pernyataan kepada Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Jadi kita lihat di sini ya. Ternyata Daud itu dari padang. Nah ya. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Daud di dalam kesendiriannya di padang
di padang rumput atau padang gurun sama saja. Ini Tuhan ambil dia di situ, di dalam kesendirian Daud. Artinya apa? Apa yang menjadi keputusan Daud di dalam kesendirian dan apa yang dilakukan Daud dalam kesendirian, itu yang kemudian menyebabkan Tuhan mengambil dia. Tapi kita harus ingat, ini yang menentukan. Tuhan mengambil Daud menjadi raja atas umat Israel. Ini adalah destiny yang Tuhan tempatkan hidup Daud. Jadi kesendirian kita ternyata bisa menentukan destiny kita apa di dalam hidup Tuhan, kalau kita mengikuti alur Tuhan. Nah, apa yang dibangun oleh Daud agar kuat dalam kesendirian ini? Yang pertama, dalam kesendirian Daud membangun pengenalannya akan Tuhan. Tadi saya sudah ceritakan tentang hidup Daud. Dia dilahirkan, tapi kedua orang tuanya tidak menyukainya. Dan dalam Daud sudah ada beban. Coba ini saya jelaskan sedikit ya. Nah, hidup itu punya beban. Pasti setiap orang punya beban. Nah, yang pertama, ada beban yang harus kita tanggung sendiri. Kita angkat sendiri. Supaya kita ngerti bahwa ada beban itu yang harus kita tanggung sendiri. Contohnya, untuk melahirkan itu menjadi beban dari siapa? Istri kan? Bisa tidak suami menggantikan istri? Nggak bisa ya. Itu menjadi apalagi mengenal Tuhan. Bisa nggak suami mengenal Tuhan terus kemudian istrinya mengenal Tuhan? Bisa. Tapi untuk mengenal Tuhan secara pribadi itu beda. Karena apa? Tuhan bilang jangan mengandalkan manusia, tapi mengenal secara pribadi. Beban yang harus kita selesaikan sendiri. Yang kedua, beban yang kita abaikan. Kita nggak perlu dengar beban ini. Misalnya apa? Gosip. Orang yang sudah suka dengan kita pasti akan ngomong banyak hal tentang kejelekan kita. Kalau kita dengar, itu menjadi beban yang sangat berat buat kita. Yang ketiga, beban yang hanya kita sharingkan saja. Nah, pada taraf ini kita harus melihat dengan siapa kita mau sharing itu. Lihatlah dengan orang yang dewasa yang bisa mendengar, sebab banyak orang itu lebih banyak berkata-kata daripada mendengar, termasuk saya. Dan saya mesti belajar itu. Sharing dengan orang yang jangan dia kemudian menuruti rasa mengasihani diri kita. Waktu kita punya problem, kita menanyakan, kita sharingkan, kita yang tahu beban ini kita harus hanya sharing atau kita mau dia kasih jawaban. Ketika hanya sharing, kita ngomong dengan orang ini, tolong ya, saya mau kamu mendengarkan saja semuanya. Nah, kita juga sebagai orang yang pada taraf seperti ini, kita juga membiarkan orang ini untuk mendengar. Setelah dilepaskan semua, itu bebannya hilang. Atau yang keempat adalah beban yang dipikul secara bersama-sama. Nah, ini yang kalau kita ngomong di KM, dalam tim praise and worship, begitu dikasih lagu harus cari musiknya sama-sama bareng. Nah, kita kembali. Ini beban ya, supaya kita bisa mengerti bahwa beban itu kita harus apakan dengan beban yang datang pada hidup kita. Sebab beban itu bagus untuk melatih otot rohani kita. Nah, Daud itu dia hidup di tengah-tengah keluarga atau orang tua yang tidak mengasihi, yang meninggalkan dia, tidak mengasihi dia. Tapi di dalam ini Daud merasakan apa? Tuhan menyambut aku. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, terutama Mazmur 1 ayat 1 dijelaskan begini. Daud pada saat itu berumur antara 12 sampai 13 tahun. Dia mengembalakan kambing domba di padang
dia bertemu dengan gembala-gembala yang pasti bukan majikan, tapi orang bahan. Dan orangnya pasti besar, tua. Paling tidak tua. Karena di situ bertemu dengan apa? Singa dan beruang. Kira-kira banyak nggak yang kemudian ngomongin Daud, kamu anak yang tidak disayang. Kakak-kakakmu ada yang besar-besar loh. Papamu seorang yang kaya. Tapi kenapa dia tidak kasih orang lain? Kenapa dia suruh kamu? Kira-kira ada nggak yang berkata seperti itu? Pasti banyak. Ini beban yang harus diabaikan. Daud lakukan itu. Di ayat 2 dikatakan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam. Daud mengambil bebannya dan memutuskan untuk mengenal Tuhan. Ini Daud tanggung sendiri. Daud ambil ini sendiri. Orang tua tidak mengasihi aku, tidak apa-apa. Aku tetap mengasihi mereka. Aku memilih merenungkan firman Tuhan biar aku kenal Tuhan dan bisa mengasihi orang tua. Itu yang terjadi pada Daud. Yang kedua, apa yang dibangun oleh Daud agar kuat dalam kesendirian? Yang kedua adalah Daud dalam kesendirian memaksimalkan kekuatan yang ada pada dirinya. Daud memaksimalkan kekuatan istimewa. Yang kenapa dikatakan istimewa? Karena ini diberikan oleh Tuhan kepada kita. Contohnya apa? Talenta, bakat, keahlian yang Tuhan berikan pada kita. Daud lakukan itu. Daud pintar main apa? Capi. Dengan kecapinya dia menyembah Tuhan di tengah orang-orang yang mencibir hidupnya. Daud melatih keberaniannya dengan melawan singa dan beruang yang datang menerkam kawanan kambing dombanya. Keberanian itu adalah keputusan daripada Daud. Tuhan memberikan dia keberanian, tapi dia pakai atau tidak itu tergantung daripada Daud. Begitu juga dengan kita. Tuhan berikan kita talenta, Tuhan berikan kita keberanian, tapi kita berani apa tidak tergantung daripada kita. Kita pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita tergantung daripada kita. Daud membangun ketaatan dan dapat dipercaya. Daud diberikan tugas utama yaitu mengembalakan sekawanan kambing domba. Ternyata 2-3 ekor itu hanya bukan benar-benar 2-3 ekor ya, hanya kiasan bahwa yang sedikit itu mana gitu. Kakaknya waktu ngomong dengan dia itu yang sedikit itu mana. Satu kawanan domba di Israel pada saat itu berjumlah sekitar 10 sampai 20 ekor. Waktu ditugaskan yang pertama, dia mengembalakan kambing dombanya. Bahkan ada singa dan beruang dilawan. Ini Daud taat. Waktu dikasih tugas yang kedua, ketaatan Daud di mana? Daud tetap melakukan tugasnya yang pertama, tapi dia memberikan itu kepada penjaga yang dapat dipercaya. Kemudian Daud pun dapat dipercaya karena apa? Dia melakukan tugas yang kedua, tapi dia tidak melalaikan tugas yang pertama. Ini Daud bangun. Nah, di yang kedua ini itu kita yang memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang dibangun oleh Daud agar kuat dalam kesendirian? Yang ketiga yaitu dalam Daud merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya sekalipun tidak nyata terlihat. 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. 34, 35 dan 37 dikatakan begini. Daud ceritanya seperti ini ya. Bangsa Israel itu biasa berperang secara bangsa melawan bangsa, suku melawan suku dan sebagainya. Tapi sekali ini bangsa Filistin maju dengan strategi yang berbeda. Muncul satu orang yang berbadan besar raksasa, kemudian menantang 1 lawan 1. Bangsa Israel sadar nggak bahwa mereka adalah pasukan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai mereka? Sadar. Tapi mereka tidak terbiasa dengan perang 1 lawan 1. Nah, di sini tempatnya Daud, di dalam kesendirian Daud melawan 1 lawan 1. Dia melawan singa dan beruang. Nah, di sini dikatakan apa? Ketika singa dan beruang datang menerkam kawanan domba, maka Daud mengejar, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Daud bertindak menghadapi. Bukankah Tuhan kita ini Tuhan yang pada saat
Dia menyuruh kita atau dia memberikan tanggung jawab kita. Ketika kita maju, Tuhan berperang bersama dengan kita. Itu Tuhan yang saya kenal. Jangan kita berpikir bahwa gini, biar Tuhan yang menyelesaikan itu. Nggak bisa. Kadang-kadang dalam kesendirian kita merasa sendiri itu karena apa? Dikasih ke kita. Tapi Tuhan mau apa? Ayo jalan. Waktu kita jalan, Tuhan menyertai hidup kita. Nah, kemudian di ayat 37 dikatakan Tuhanlah yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Apa Daud lihat Tuhan secara fisik? Tidak kan? Tapi Daud tahu Dia yang melepaskan, Tuhan yang melepaskan. Nah, Daud itu kaya akan pengalaman berserta dengan Tuhan, penyataan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dari inilah menjadi kekuatan utama daripada Daud. Kekuatan apa yang Daud dapatkan dalam kesendiriannya? Tuhan memilih Daud untuk diurapi menjadi raja atas Israel. Ini berarti apa? Destiny Daud di dalam Tuhan turun. Apakah Tuhan kemudian ketika kita tahu destiny kita, Tuhan membiarkan kita? Tidak. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Nah, kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 26 dan 27, Paulus itu mengajarkan kepada jemaat di Kolose demikian, berita yang selama berabad-abad lalu dirahasiakan oleh Allah kepada semua orang, tetapi sekarang dinyatakan kepada umatnya. Dulu disimpan, kalaupun ada orang tidak mengerti pada perjanjian lama. Kepada umatnya itu Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasia itu untuk seluruh umat manusia, yaitu Kristus ada dalam dirimu, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Yesus ada di dalam kita. Kadang-kadang kita merasa sendirian. Benar tak kita sendirian sebenarnya? Faktanya iya, kita sendirian. Pasangan kita tidak mengerti, komunitas kita tidak mengerti, pekerjaan kita tidak mengerti. Tapi faktanya kita sendirian enggak? Harusnya enggak ya, ada roh Tuhan di dalam kita. Nah, tapi gini, apakah kemudian ketika roh Tuhan itu ada dalam kita, kemudian kita tidak pernah lagi merasa kesepian, kesendirian? Daud merasakan juga. Sudah diurapi Tuhan, roh Tuhan sudah ada padanya. Tapi ia tetap jatuh di dalam persinahan dengan Betseba. Nah, tapi Alkitab selalu mencatat tentang solusi. Bagaimana tips Daud agar kuat dalam menghadapi kesendirian? Mari kita lihat. Mazmur 51 ayat 13 sampai 16 itu dituliskan pada saat Daud sedang bergumul ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan kemudian menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh Betseba si perempuan itu akan mati. Daud kemudian masuk kamar karena ini masih ada waktu, dia berpuasa, bahkan dia tidak makan, tidak minum, dan dia tidur apa bahasanya terlungkup di lantai. Dia memohon kepada Tuhan di dalam kesendiriannya untuk anak ini dapat selamat. Ini yang dikatakan Daud. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, perbaharui batinku dan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Daud hidup dalam kesendirian yang sangat-sangat sendirian. Tip yang pertama yang diajarkan oleh Daud ini adalah satu, tetap melekat pada Tuhan dan minta kekuatan daripada Tuhan dalam kesendirian. Jadikan hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku dan roh yang dengan roh yang teguh. Aku sudah masuk dalam kesendirian, aku sedang terpuruk sekarang. Nabi Nathan yang menyampaikannya itu kepadaku. Kira-kira bahasanya seperti itu. Daud merasa dia
dia sedang terpuruk. Pada saat orang berdosa ada Tuhan nggak? Nggak ada. Daud tahu ini. Daud tahu ini dan Daud dia ngomong apa? Jadikanlah hatiku tahir. Yang bisa mentahirkan hidupnya adalah siapa? Tuhan. Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia memohon belas kasihan sama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita sudah melakukan satu kesalahan, kita malah bilang apa? Tuhan, minggir dulu ya. Aku mau tenang dulu, aku mau dihibur dulu, aku mau liburan dulu, aku mau dan sebagainya. Kita justru meminggirkan Tuhan. Nah dari sini Daud mengajar kita tetap melekat pada Tuhan dan minta kekuatan Tuhan dalam kesendirian. Yang kedua yaitu minta penyertaan Tuhan dalam kesendirian. Di ayat 14, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu yang Daud katakan. Pernyataan Tuhan, penyertaan Tuhan itu adalah kekuatan terbesar kita. Bisa nggak kita meninggalkan Tuhan? Sangat bisa. Pada saat apa? Kita memutuskan hidup di dalam dosa. Kita memutuskan hidup di dalam ketidakpercayaan. Kita memutuskan hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita meninggalkan penyertaan Tuhan. Tuhan, saya mau dulu menyelesaikan problem ini. Baru nanti saya datang kepadamu. Baru nanti saya melayani Engkau. Baru nanti saya menyerahkan hidup saya lagi. Itu saya juga dulu alami seperti itu. Daud tidak melakukan itu. Daud justru bilang, Tuhan, jangan membuang aku dari hadapan. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripada. Tip yang ketiga, yaitu minta hati yang rela pada Tuhan dalam kesendirian. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Filipi 2:13 menuliskan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Waktu kita minta kerelaan dan Tuhan memberikan kerelaannya kepada kita, disitulah Allah bekerja dan mengerjakan itu di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaannya. Nah, waktu kerelaan Tuhan ada, kita bekerjanya dengan sukacita, dengan kegirangan, dengan semangat yang daripada Tuhan. Yang keempat, miliki hati yang rindu menjadi saksi Tuhan dalam hidup kita. Di ayat 16, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Waktu kita bilang dalam kesendirian kita bahwa saya mau menjadi saksimu Tuhan, dalam kesendirian ini karena kita mau menjadi saksi Tuhan, kita berpikir untuk apa? Berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Nah, waktu kita berjalan dengan kebenaran Tuhan, percayalah Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia tahu kerinduan kita, dia akan berjalan dengan kita. Supaya apa? Kita ingin menceritakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kesendirian kita. Berbahagialah kita jika diberi kesempatan hidup dalam kesendirian. Sebab kesendirian akan mendatangkan kepercayaan Tuhan. Jika hati kita tetap menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan menghadirkan janji Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita dalam kesendirian dan sikap kita benar, respon kita benar, maka janji Tuhan akan turun pada kita, komunitas kita, dan generasi kita. Terjadi di dalam kehidupan Daud. Waktu Daud hidup benar di hadapan Tuhan, mentaati semua hukum dan peraturan yang Tuhan tetapkan. 4 keturunan Daud termasuk Salomo yang bijaksana, menyembah kepada Baal. Tetapi empat kerajaan ini tidak dikuasai oleh orang lain, tapi tetap dikuasai oleh keturunan Daud. Apakah Tuhan tidak adil? Karena janji yang Tuhan berikan kepada Daud. Tuhan tidak meruntuhkan
keturunannya dari kerajaan Israel karena melihat hidup Daud. Ini pun bisa terjadi di dalam hidup kita, di dalam kesendirian kita. Pak Gembala menyatakan minggu kemarin itu adalah kesempatan kita untuk kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya banyak mendapat beberapa GKM yang mengalami kesendirian di dalam menghadapi anggota KM-nya. Tapi ada satu spirit yang saya cukup senang mendengarkan dari pernyataan GKM ini, bahwa biarkan saya berjuang untuk menyelesaikan ini semua, karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan ini untuk menjadi kesaksian satu saat nanti. Ketika saya berjuang sendiri saat ini, saya memenangkannya bersama dengan Tuhan, sehingga ketika ada KM lain yang mempunyai pengalaman yang sama, saya bisa memberikan solusi. Percayalah bahwa kita tidak akan sendirian, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Justru kesendirian kita bawa kepada Tuhan. Mungkin sekarang, saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kesendirian itu. Kesendirian yang tidak mungkin kita mengerti. Kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Percayalah satu hal, Tuhan tahu itu semua. Dia pernah menjadi manusia, dan dia pernah mengalami semua penderitaan, bahkan dosa yang diperbuat oleh manusia. Yesus berkata bahwa datanglah kepadaku yang letih sudah berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pelajaran yang Kau berikan hari ini, Tuhan. Kami tahu kami bisa hidup dalam kesendirian kami, tapi kami tahu bahwa kesendirian kami itu Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk kami dapat menemukan destiny di dalam hidup kami, Tuhan. Berikan kami kerelaan, berikan kami kekuatan, Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau di dalam kesendirian kami. Sebab kami tahu, Tuhan, pasangan kami, komunitas kami tidak dapat mengandalkan orang untuk menyelesaikan apa yang sedang kami rasakan, Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang hebat. Kami mau terus melayani Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melepaskan beban berat yang ada pada jemaat hari ini, Tuhan. Siapapun orangnya, minta dengan Tuhan. Datang kepada Yesus dan lepaskan beban, supaya Kau menikmati kesendirian dan Kau menemukan destiny Tuhan di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua penyingkapan dari kebenaran ini, Tuhan. Dan Kau mau berkata, diberkatilah Engkau yang telah menciptakan alam semesta secara teratur, tertata dan rapi. Terima kasih untuk penebusan-Mu yang membuat kebenaran tersingkapkan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau lepaskan bersepakat, Tuhan.
Untuk kepada Pak Budi dan keluarganya, shalom Tuhan di atas kehidupannya dan keluarganya Tuhan. Dan kami tahu ketika Engkau membawa kami dalam waktu kesendirian kami, untuk kami memahami dan mengenal siapa Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Seperti firman-Mu yang berkata Tuhan, kalau kami berpegang karena kami memahami dan mengenal siapa Tuhan. Dan waktu kami mengenal siapa Tuhan, maka ada kasih setia, ada keadilan, ada kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan buat kami, Tuhan, untuk Kau membawa kami dalam panggilan dalam gereja ini, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang memang telah Kau berikan dan tidak mungkin diberikan waktu Kau tidak meneruskan. Karena itu dengar orang-orang yang dalam gereja ini, Engkau yang telah ditetapkan sebagai Ishak, sebagai Yedutun, sebagai orang-orang suku Asaf, juga Jehuda dan Lewi, berdiri atas panggilan-Mu. Karena lewat keberadaan-Mu, maka gereja ini mengalami hal yang dahsyat dan supernatural. Karena di mana kota ini ada, kesejahteraan kota ditentukan dari gereja ini di dalam nama Yesus. Dan kami katakan Tuhan, lewat keberadaan kami, maka sumber menjadi sumber yang bersih, sumber yang makmur dan sumber yang sejahtera. Dan lewat keberadaan kami pun kami katakan, dengar Indonesia, siaran Tuhan ada atasmu. Tidak akan ada lagi sakit penyakit, karena maut telah ditelan oleh kemenangan di dalam Kristus Yesus. Dan kami berkata, dengar engkau, dengar musuh. Kami katakan Sumbawa dan Indonesia menjadi kota dan bangsa yang bersih di dalam nama Yesus. Setiap orang sakit penyakit, dengar, engkau telah dibuktikan di bawah kaki Kristus di dalam nama Yesus. Dan kami mau berkata Tuhan, identitas kami bukanlah identitas kekalahan, tapi identitas kami adalah identitas kemenangan. Dan di waktu-waktu ini Tuhan, perbedaan segera dimulai. Kami perkatakan, dimunculkan lewat orang-orang di tempat ini, orang-orang yang menjadi saksi dan bukti dari keberadaan Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, harus dilihat lewat keberadaan kami. Karena kami tahu Tuhan, lewat keberadaan kami lah, kami akan membawa radiasi. Baru lihat segala sesuatu, baru lihat segala sesuatu terjadi buat kami. Dan kami katakan tidak akan ada lagi namanya jiwa menggambar, tidak ada namanya pikiran yang mengembara, jiwa yang jauh tidak akan ada. Karena kami berdiri atas fondasi penebusan Kristus lewat firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan ini, lewat firman Tuhan ini, lewat firman Tuhan ini, maka kemenangan akan kami peroleh. Dan kami masuk di dalam realitas Tuhan yang telah Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih untuk apa yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan, kebenaran-Mu ini. Dan karena itu kami mau berkata Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang besar, dan Engkau Tuhan yang akan dipermuliakan lewat hidup kami. Kami berdoa untuk kami menabur persembahan yang mulia dan bersama-Mu dengan hati yang bersih di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Tuhan. Pengumuman singkat kita untuk minggu depan, kita tetap akan beribadah di tempat ini pada jam 8 pagi. Dan sekali lagi kami sampaikan, informasikan bahwa ibadah setiap minggunya tetap direkam dan dimasukkan di YouTube. Dan kami minta Bapak Ibu, saudara-saudara bisa mengikutinya itu di subscribe dan di like. Sekali lagi di channel Rock Sumbawa. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Sekali lagi minggu depan kita ketemu di tempat ini pada jam yang sama. Ada Ibu, ya, selamat datang Ibu. Ibu Deborah ya? Ya, selamat datang Ibu di GBI Rock Sumbawa.
Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada orang yang kami kasihi, yang mungkin hari ini Tuhan sedang mengalami isolasi mandiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyembuhkan mereka. Kuasa Tuhan turun atas mereka. Tuhan memberikan semangat kepada mereka, sebab tidak akan ada kematian dari karena COVID ini. Tapi yang ada adalah suatu kesaksian bahwa Tuhan menyelesaikan COVID-nya. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Dan semuanya itu akan menjadi satu kekuatan bahwa imunitas akan terjadi melalui orang-orang benar. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kekuatan, terimalah kerelaan Tuhan di dalam masa kesendirian kita, sehingga dalam kesendirian itu kita dapat menemukan destiny kita. Mungkin orang lain tidak dapat mengerti apa yang kita rasakan, tapi Tuhan mengerti. Dan biarlah kekuatan itu datang daripada Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi yang percaya menerimanya, katakan amin.